Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya pada kesempatan kali ini kita dapat bersilaturahmi begitu ya, bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Teman-teman seperjuangan, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah berkenan hadir. Siang-siang begini diskusi ini kekuatan konsentrasi lumayan diuji, apalagi tapi di sini alhamdulillah gitu ya, kita sudah ditemani dengan para, kalau expert takut ini sudah ditemani dengan orang-orang yang sangat sekali fokus dan konsentrasi terhadap bidangnya begitu, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berdiskusi bersama begitu ya. Sebelum kita masuk pada acara inti, perkenalkan saya Sinta Dewi, saya bagian dari Pesantren Ekologi Atorik Garut. Kebetulan beberapa malam sebelumnya kami ketika makan malam dikasih tahu oleh Umi bahwa kita akan mengadakan pertemuan begitu. Kita akan belajar bersama, salah satunya dengan Pak Syihab yang alhamdulillah sudah hadir pada siang hari ini untuk berbicara sesuatu yang pas saya mendengarnya itu apa tuh Mi gitu kan. Saya langsung kayak, wah, seperti apa ini? Jadi ada istilah Green Islam. Banyak sekali terminologis yang mungkin baru untuk saya. Ada kata gerakan ekologi mazhab pesantren atorik, mazhab atorik begitu. Ketika saya mendengarnya saya langsung deg-degan. Jadi langsung saja mungkin nanti kita akan mendengarkannya dari Umi dan juga Pak Syihab begitu. Kenapa kok tiba-tiba istilah ini ada dan juga muncul, dan kenapa perlu didiskusikan begitu pada siang hari ini. Jadi diskusi ini mungkin berupa diskusi series ya, Tabeta dengan Pesantren Ekologi, yaitu membangun gerakan ekologi mazhab atorik, integrasi agama, ekologi, dan kearifan lokal. Dan tema pertemuan kali ini yaitu Green Islam sebagai counter discourse dalam mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan, studi di Pesantren Atorik Garut, Jawa Barat. Jadi sebelum lanjut juga saya perkenalkan dulu, di sini ada Umi Nisa. Umi Nisa sebagai pemimpin Pesantren Ekologi Atorik Garut. Beliau itu sangat fokus sekali, tenacious gitu, sangat fokus dalam bidang agroekologi, karena beliau mempercayai bahwa ekologi itu adalah salah satu solusi gitu dalam menghadapi permasalahan lingkungan sekarang. Selama 20 menit ke depan mungkin nanti beliau akan menjelaskan tentang pandangannya mengenai agroekologi ini dan juga konsep mazhab ini. Kemudian ada juga bersama kita Bapak Dr. Ahmad Syihabul Milah MA. Mungkin sedikit CV tentang beliau. Beliau lahir di Gresik, betul Pak ya? Di Gresik. Dan sekarang beliau tinggal di Bantul, Yogyakarta. Beliau mendapatkan gelar doktor dengan jurusan sosiologi dari UGM. Dan beliau mendapatkan penghargaan penelitian terbaik ketiga Kemenag RI tahun 2019. Di tahun 2021 sampai sekarang beliau menjabat sebagai Rektor Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta. Beliau merupakan seorang peneliti ya, dan sudah, jika saya review CV-nya itu sudah banyak sekali karya beliau itu, baik dalam berupa buku ataupun penelitian yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bisa habis waktunya itu. Oke. Baik, untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini sekali lagi bisa mendapatkan bahan pemikiran yang nantinya bisa dijadikan solusi terhadap darurat ekologi begitu ya, yang jika saya baca hasil penelitian itu di Indonesia selama 2 dekade terakhir hampir 98% itu bencana yang terjadi itu seperti banjir,
longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lain sebagainya. Dan bencana itu tentu dipicu oleh kerusakan ekologis, kerusakan lingkungan yang juga menyebabkan krisis iklim begitu ya. Dan menurut saya ini adalah momen yang baik, momen yang tepat untuk berefleksi, begitu memikirkan kembali pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107 bahwa kita manusia dikirimkan ke dunia ini melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam begitu. Nah, sedangkan realitas yang ada sekarang yang terjadi itu mungkin sebaliknya. Kita bukan menjadi rahmat tetapi aktor utama dalam kerusakan tersebut gitu. Jadi menurut saya ini momen yang baik untuk jeda sejenak memikirkan apa yang bisa kita lakukan kembali gitu, karena mengutip dari Diamond dalam bukunya Collapse How Society Choose to Fail or Succeed, pilihan bertahan atau jatuh itu tergantung kepada entitas manusia di dalamnya begitu ya. Jadi ini merupakan pesan yang benar-benar harus kita perhatikan. Untuk itu teman-teman, marilah kita bersama-sama undang. Yang pertama itu dari Umi Nisa, mungkin ya selama 25 menit ke depan akan menyampaikan pandangannya dan juga pemikirannya terhadap hal-hal yang sudah tadi kita singgung. Kepada Umi, segala bentuk kehormatan kami persilahkan. Monggo Mi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ibu bapak sekalian yang hadir di satu forum maya yang diberikan kesempatan buat saya sebagai pengantar, sebagai yang punya hajat ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam gelaran diskusi seri ini, kepada studio Tanah Air Beta ya, kepada Mas Dr. Shihab yang telah dengan berbesar hati memberikan ruangnya kepada kita untuk sama-sama mengawali terjadinya diskusi seri antara Tanah Air Beta dan Pesantren Ekologi Atorik yang akan dimulai. Sebenarnya ini adalah launching dari diskusi seri ini sendiri. Akan banyak sekali seri-seri yang lain. Kita akan mengundang banyak teman untuk mereka memaparkan tentang siapa sebenarnya Atorik begitu, teman-teman. Saya mengucap syukur sekali pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan peringatan ya, mengingatkan momen Idul Adha ini. Pada malam Idul Adha saya tidak diberikan untuk berkurban, hanya mampu berkurban domba saja, inginnya sapi begitu, tapi ternyata ada 1000 sapi yang diberikan kepada kami, yang bernama satu buah gagasan bernama mazhab ya, mazhab Green Islam, mazhab Pesantren Atorik begitu. Teman sekalian, Bapak Ibu, bahwa kita tahu nanti Mas Shihab akan memberikan begitu banyak gambaran tentang mazhab itu sendiri. Saya hanya ingin mengatakan bahwa tidak ada salahnya kita sudah memulai pemikiran-pemikiran baru di Atorik ya, bukan pemikiran baru tapi harus naik kelas. Atorik harus naik kelas begitu. Kita tahu sendiri bahwa banyak juga mazhab-mazhab di dunia ini. Seperti yang kita tahu bahwa kita mempunyai mazhabnya Syafi'i, Hambali, Maliki dan lain sebagainya. Kemudian kita juga mengenal dengan berbagai macam Islamic deep ecology ya. Ada mazhab shallow ecology, kemudian ada mazhab deep ekologi begitu. Dan kemudian dalam berbagai macam perspektif tentu saja Atorik harus mendapatkan perspektif yang khusus ya. Ada mazhab Islamic deep ekologi yang hampir sama sebenarnya pendekatannya dengan shallow ecology, tetapi pada dasarnya ada pembeda juga yang jelas. Ada mazhab ekologi moderat juga kita mengenal di dalam banyak
KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kita mengetahui bahwa mazhab ekologi moderat itu berarti menghindarkan diri dari sikap ekstrim atau berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Tetapi mungkin ada jalan yang lebih kuat lagi untuk pesantren ekologi atorik ini. Seperti kita ketahui kawan-kawan bahwa Bapak Ibu sekalian, bahwa Green Islam yang sempat digagas oleh Mas Shihab ya di dalam disertasinya, di mana atorik adalah salah satu tempat yang kemudian itu menjadi buku ya selama 5 tahun begitu, lama sekali. Dan buku itu ini ada di tangan saya ya, ini sampai 367 halaman, 638 halaman beliau menulis. Dan kemudian pada malam Idul Adha ini Mas Shihab mengingatkan pada saya bahwa apa yang dilakukan atorik harus naik kelas begitu ya. Salah satunya adalah ayo kita bersama-sama membangun satu mazhab. Saya pikir bahwa mazhab ini memang selama beracuan pada Al-Quran dan Al-Hadis ya, itu tentu saja perlahan mungkin bisa dilalui oleh kita begitu. Ya, Green Islam buat saya, buat atorik adalah menuntut kita untuk menerapkan Islam seraya menegaskan ya hubungan integral antara keimanan dan lingkungan teman-teman, atau dengan seluruh semesta. Di Islam tidak hanya menaruh perhatian kepada persoalan spiritual dan interaksi dengan sesama, tetapi juga menginspirasi untuk umat untuk peduli kepada alam. Ya, karenanya Green Islam seperti yang kita ketahui adalah jalan ruhani, ya, jalan ruhani sekaligus sebagai jalan ilmiah. Ini yang penting, yang bersesuaian dengan ilmu pengetahuan. Di dalam Islam tidak ada yang bertentangan antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Ya, terungkap bahwa konsep agama, saya senang dengan bukunya Grindin dari seorang Martin ya. Kita menurut dia bahwa konsep agama hijau, saya juga belajar dari membaca banyak dari beliau bahwa kita harus memahami terlebih dahulu prinsip dan praktek yang menegaskan keserasian Islam dengan pelestarian lingkungan. Memahami kesatuan Tuhan dan ciptaannya, ini adalah satu tauhid yang bagaimanapun juga tidak bisa terpisahkan dari Green Islam atau dari Grindin itu sendiri ya. Hidup dengan cara agama hijau yang berarti memahami bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Kita menyadari bahwa Allah adalah sang pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Karena kita berasal dari Allah, dan demikian pula alam semesta ini dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Allah berfirman, Dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Dan tentu yang paling penting juga adalah prinsip melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan atau ayat di mana saja. Itu yang diajarkan oleh atorik kepada santri-santrinya. Hidup mengikuti prinsip sebagai Islam, sebagai green, sebagai agama hijau, berarti melihat segala sesuatu di alam ini sebagai tanda keagungan Sang Pencipta. Ya, jika kita cermati, kita melihat begitu banyak frase di dalam Al-Quran yang berbunyi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir begitu. Frase serupa ini tentu banyak diulang-ulang di dalam Al-Quran karena manusia cenderung melupakan fakta tersebut ya. Sesungguhnya tanda-tanda keberadaan Sang Pencipta ada di seluruh semesta dan juga di sekeliling kita. Jadi memperlakukan alam dengan buruk berarti mengingkari tanda-tanda Sang Pencipta. Ini adalah